Metode itu lebih penting, cara itu lebih penting, strategi itu lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Dia merdekakan negara ini dengan darah karena memperjuangkan bangsa dan negara ini. maka kami akan mengikuti Nabi itu, maka kami akan memerangikan dia. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita masuk ke bahagian kedua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tadi baru selesai kaji kita. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah olehmu orang lain kepada jalan Tuhanmu. Yang dimaksud adalah Islam. Bagaimana cara mengajak orang ke dalam Islam itu? Tak mudah, Ibu. Tentu Allah membimbing Nabi, membina Nabi, mengajar Nabi bagaimana kok dalam waktu cepat seluruh jazirah Arab telah Islam. Jadi Allah itu begitu hebatnya kepada Nabi. Nabi tidak hanya disuruh mengajak orang ke jalannya, akan tetapi Nabi juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara membawa orang kepada jalan Allah itu. Ada 3 metode, ada 3 cara, ada 3 kaifiat, ada 3 strategi. Yang pertama, bil hikmah. Bil hikmah. Di dalam Al-Quran ada 19 kali kata-kata hikmah. Ada pengertian hikmah itu dengan Al-Quran. Ada hikmah itu dengan makna sunnah. Ada hikmah itu dengan makna ilmu pengetahuan. Ada hikmah itu dengan makna bijak, bijak, arif, arif. Arif itu lebih dalam daripada ilmu, lebih tinggi dari ilmu. Kenapa? Karena at-tariqatu ahammu minal madzati. Metode atau cara itu lebih penting daripada materinya. Cara itu lebih utama daripada belanya. Ibu, mana yang lama Ibu mempelajari solat daripada solat itu sendiri? Mana yang lama? Mempelajari solat daripada melaksanakan solat. Oh, lebih lama mempelajarinya, lebih lama mendalaminya
lebih lama memahaminya, lebih lama menuntutnya. Ya, oke. Mana yang lama ibu membuat sambal rendang daripada memakan sambal rendang? Oke, baik. Lama caranya ya. Mana yang lama ibu menghabiskan makanan nasi daripada menanam padi? Benar. Lama kita tanam dulu, ya, kita besarkan, kita pupuk, kita benahi, kita siangin, betul? Lalu setelah itu kita sabit, kita irit padi tadi masuk ke heler, sebentar habis. Mana yang lama memakannya daripada mengerjakannya? Oh, lebih lama menanam padi daripada memakannya, betul? Nah, mana yang lama kita mendapatkan uang daripada menghabiskan uang? Oh ya, kalau kita PNS, misalnya 1 bulan kita bekerja baru tanggal 1-nya menerima gaji, ya. Tapi kalau kita pergi ke mall, pergi ke pasar, mungkin sebentar saja uang itu sudah. Nah, ini bukti. Ini bukti at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting, cara itu lebih penting, strategi itu lebih penting daripada perbuatan itu sendiri. Ibu, jika cara-cara itu tidak benar, cara-cara itu tidak lurus, apakah hasilnya benar? Apakah hasilnya lurus? Saya ulang lagi. Kalau caranya tidak benar, caranya tidak lurus, apakah hasilnya benar atau lurus? Oh, baik. Ada orang makan saja yang bisa dia, tapi bagaimana cara mendapatkan makanan itu dia tidak tahu. Mana yang lebih berbahaya? Yang paling berbahaya itu adalah orang yang makan tapi yang dimakannya dia tidak tahu. Sama ada, mana yang bagus orang yang beramal dengan ilmu daripada orang yang beramal tanpa ilmu? Ibu pilih mana? Beramal dengan ilmunya, beramal dengan kepandaiannya, beramal dengan caranya. Ya, baik. Nah, kita ulang. Maka saya simpulkan, metode hikmah itu adalah mengajak orang dengan Al-Quran, mengajak orang dengan sunnah, mengajak orang lain itu dengan ilmu. Ilmu siapa? Ilmu ustadzkah atau ilmu orang yang diajak? Bagaimana ibu? Ilmu ustadz atau ilmu orang yang diajak? Ibu, bapak-bapak, jamaah semua dan di mana saja berada dalam kajian ini yang membedakan dakwah dengan tarbiyah. Kan ada fakultas dakwah, ada fakultas tarbiyah. Kalau fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan, ia mengajak membawa orang lain berdasarkan ilmu gurunya. Sementara berdakwah mengajak orang lain berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh audiennya, oleh jamaahnya. Sudah beda. Sehingga ada fakultas dakwah, ada fakultas tarbiyah. Maka sekarang saya lihat penceramah kita, mubalik kita, dia menjadi guru atau menjadi mubalik? Ada yang jadi guru. Padahal idealnya dia harus menjadi mubalik atau menjadi dai. Apa itu? Khatibun nas ala qadari uqulihim. Sampaikan agama itu sesuai dengan ukul,
sesuai dengan paham yang dimiliki oleh jamaahnya, bukan paham yang ada pada ustadznya, bukan paham yang ada pada gurunya. Kalau paham yang ada pada guru dan ustadznya, ustadznya namanya guru. Sekarang berdakwah atau menuntut ilmu sama. Mana yang tinggi dakwah daripada tarbiyah? Jauh lebih tinggi dakwah. Karena dakwah itu adalah seluas langit dan bumi. Sementara tarbiyah hanya sebatas kemampuan gurunya. Gitu udah Amri Aziz. Kalau para dai kajiannya seluas langit dan segala persoalan kehidupan manusia. Sementara guru sesuai dengan kemampuan keterbatasan gurunya. Kalau dia gurunya ahli fikih, ya sekitar fikih. Kalau ahli gurunya bidang tasawuf, bidang ahli tasawuf. Kalau gurunya bidang matematika, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ya sebatas itu. Kalau dakwah seluas langit dan bumi, karena dia menyangkut dengan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan di dunia dan di akhirat. Maka metode hikmah adalah mengajak orang dengan Al-Quran dan hadis, dan ditambah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebatas kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat atau audiens atau jamaahnya. Dia tidak memaksa. Di situ makna la ikraha fiddin. Dia tidak memaksa orang itu beragama. Akan tetapi disesuaikan dengan kemampuannya, disesuaikan dengan akalnya, disesuaikan dengan kadar pahamnya, disesuaikan dengan budaya yang dipunyainya. Di mana penyelewengannya, di mana penyimpangannya, diluruskan oleh para mubalik, oleh para dai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbana ajirna minan nar. Ya Allah, Bal minna